Kalau lebih pupuknya ini ke tanaman nggak apa-apa, itu hasilnya malah lebih baik. Tapi kalau kurang, maka persentase unsur hara yang didapatkan oleh tanaman kita itu juga ikut berkurang. Halo Mas kemarin di kolom komentar ada yang bilang ngasih contoh pakai pupuk 9 kilo, tapi kalau ke kebun yang ditunjukin 1 kilo. Ini loh Mas masalahnya. Jadi setiap kali pupuk itu saya harus bawa timbangan. Kemudian nakar masing-masing sesuai kebutuhan. Ini untuk KCL-nya pakai 1 kilo, yang untuk NPK-nya ini pakai 2 kilo. Karena NPK 12, 12, 17 ya. Jadi kesulitannya di situ Mas. Ini kalau bawa satu sore ini, karena nanti sampai jam-jam 5 lah. Ini 2 pupuk ini harus selesai karena sistemnya kita pakai pocket. Jadi nanti yang komentar boleh. Saya juga menerima kritik Mas, tetapi dalam konsepnya harus tahu dulu kenapa sih kalau bikin konten itu cuma bawa 1 karung saja. Nah ini ya yang bikin saya repot itu. Ini tak tunjukin ya cara mupuknya nanti biar ngerti kenapa cuma bawa 1 karung ke ladang itu. Karena waktunya itu sempit ya, dari jam 2 sampai jam 5 itu. Untuk pagi hari pekerjaan saya masih motong karet ya, karena masih punya kebun. Kalau nggak dipotong juga sayang. Oke. Oke Mas inilah KCL tunggalnya ya. Jadi memang harus benar-benar ditakar 1 kilo nanti supaya hitung-hitungannya itu tepat. Karena dari 1 karung KCL itu kan isinya 50 kilo. Nanti anggap saja ini kita nggak pakai takaran ya. Ini dalam 1 gayung ini lebih dari 1 kilo. Kalau indikatornya gayung ini jadi masalah. Nanti dari 50 kilo itu harusnya dapat 50 batang. Dengan kita hanya mengkira-kira bahwa ini 1 kilo penuh, ternyata isinya lebih 1,5 kilo. Maka berdampak pada pemupukan jumlah batangnya ya. Itu alhasil nanti kalau memang mau diikutin satu gayung semua, biaya KCL nanti nambah besar. Jadi tujuannya membawa timbangan ini supaya takarannya itu tepat. Nah ini udah KCL-nya 1 kilo. Sekarang kita timbang NPK mahkotanya 2 kilo ya. Ini juga supaya tepat. Karena dalam kalkulasi kilo itu ditentukan ya. Semakin kita nggak hati-hati dalam proses penimbangannya ini, hasilnya pembiayaan akan semakin besar. Kalau lebih pupuknya ini ke tanaman nggak apa-apa, itu hasilnya malah lebih baik. Tapi kalau kurang, maka persentase unsur hara yang didapatkan oleh tanaman kita itu juga ikut berkurang. Itu hasilnya jadi nggak maksimal nanti. Jadi fungsinya timbangan ini supaya hasilnya benar-benar tepat. Misalnya saja KCL 1 kilo itu ada 600 gram. Jika kurang dari 1 kilo maka nggak ada 600 gram unsur K2-nya itu. Maka kita harus benar-benar menimbangnya. Ini yang disebut petani ribet kayaknya ya. Ini kalau teman-teman kalau nengok nanti bilangnya ribet. Oke, kita timbang dulu. Nah, ini udah tepat 2 kilo. 2 kilo ini untuk 1 batang, ditambah KCL-nya 1 kilo itu untuk 1 batang. Ini nanti ketemunya unsur haranya sekitar K2O-nya sekitar 900-an gram, karena ini NPK 12, 12, 17 ya. Sekarang kita aplikasinya. Kenapa kok kalau ke kebun cuma bawa sekarung, ngomongnya 9 karung, harus pakai ini itu banyak. Bener, memang bener Mas. Nah tak tunjukin lagi ya. Ini setelah ditimbang, kita langsung ke sini. Ini dia Mas ya. Nah, dari setiap pemupukan yang saya lakukan itu menerapkan sistem pocket atau sistem dibenamkan ya. Ini supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Ini yang perlu teman-teman ketahui, sistem pocket itu memiliki keunggulan yang banyak ya. Ini kalau kita naruh pupuknya di sini, gulma itu nggak semuanya ikut makan. Berbeda dengan ketika ditabur, maka setiap ada gulma di situ ikut makan pupuk. Tetapi kalau dengan sistem pocket, hanya gulma yang tumbuh di atas kita naruh pupuk ini yang ikut makan pupuk. Yang di jauh-jauh sana itu nggak ikut makan. Hanya mungkin dolomit yang kita sebarkan ikut dimakan oleh gulma ya. Jadi dengan pemberian sistem pocket ini 99% pupuk itu dimakan oleh sawit kita.
dan yang 1% lagi dimakan oleh gulma yang tumbuh di atas apa ini ya, lubang pupuk kita. Jadi kalau teman-teman itu mupuk dengan cara ditabur, banyak kerugiannya. Yang pertama, nitrogennya menguap. Kemudian kalau curah hujan tinggi, KCl, TSP begitu larut kena air, dia turun. Apalagi lahan saya ini posisinya miring ya. Itu nanti dia posisi bawah itu tanamannya nanti akan tumbuh lebih subur. Karena larut dia oleh air, ikut terbawa oleh arus. Itu penyebabnya kenapa untuk di lahan yang atas itu pertumbuhannya kurang baik, hasilnya juga kurang baik. Tetapi kok yang di parengan di bawah hasilnya lebih baik, yaitu faktornya Mas. Jadi harus pakai sistem pocket ya. Kita taruh dulu. Ini lubangnya 4 Mas ya. Pastikan juga dibagi 4, ini 1 kilo ini. Nggak perlu tepat ya. Maksudnya nggak perlu tepat. Kalau dibagi 4 berarti 250 gram. Itu nggak harus 250 gram. Tetapi dalam 1 kilo ini pastikan bahwa untuk 4 lubang, jadi hasilnya tetap 1 kilo. Jadi berbeda halnya jika timbangannya nggak sesuai. Oke. Setelah dipoket, dimasukkan dalam lubang, kita tutup lagi. Padatkan ya. Ini biasanya tikus juga suka makan pupuk Mas ya. Karena berapa bulan yang lalu lah, di seberang sana itu banyak yang digali lagi. Sepertinya memang ulahnya tikus. Oke. Kita lanjut yang sebelah sini Mas ya. Ini langsung bersamaan ya Mas ya. Banyak orang yang bilang katanya pupuk itu saling melemahkan. Di dalam pupuk itu yang sebenarnya melemahkan adalah rumus CaCO3. Itu ada kebomas, ada kaptan, ada dolomit. Nah itu nggak boleh campur sama yang namanya NPK. Kalau jenisnya sama, NPK seperti ini, nitrogen, fosfat, kalium, boleh dicampur jadi satu ya, satu lubang seperti ini. Ini nggak ada masalah Mas dicampur. Yang nggak boleh itu CaCO3 karena dia fungsinya untuk menetralkan pH ya. Jadi nanti kalau diberi bersamaan dengan NPK saling melemahkan. Biasanya unsur KCl-nya jadi kurang berfungsi dengan baik ya karena diberi dolomit itu. Oke, tak lanjutin dulu. Nah, nanti videonya kalau ngikutin saya terus panjang urusannya ya. Jadi kemarin yang komen katanya cuman bawa 1 karung, jadi saya mohon maaf karena memang sistem saya seperti ini. Jadi saya nggak bisa bawa banyak-banyak kayak teman-teman 6 sak dibawa langsung disebarkan. Itu karena bukan konsep saya Mas. Konsep saya seperti ini. Jadi ya mau nggak mau ya seperti ini ribetnya. Oke, lanjut lagi. Ini buat teman-teman yang merasa video saya bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Yang pengen bertanya silahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga menjadi petani sukses ke depannya. Thank you.